Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar sirah Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Kita mulai ya. Anak-anak dengarkan ustazah dengan duduk yang rapi ya. Dengarkan dengan penuh semangat dan tertib supaya ilmunya bisa terserap. Masya Allah, anak-anak hebat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara 25 nabi dan rasul yang terkenal adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang terkenal dengan pembuatan perahu yang begitu besar. Bagaimanakah kisahnya? Yuk kita belajar bagaimana kisah dari cerita Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh dia terkenal sebagai nabi yang membuat perahu di atas bukit. Nama lengkap Nabi Nuh alaihissalam adalah Nuh bin Lama bin Matushilik bin Kunuk, yang merupakan nama lain dari Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam berasal dari keturunan Nabi Idris. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu bersyukur kepada Allah. Nah, jadi Nabi Nuh adalah keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam, nabi pertama kita yaitu Nabi Adam alaihissalam, terpaut sekitar 10 abad atau 1000 tahun. Masya Allah, lama ya anak-anak ya. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kesyirikan telah merajalela di muka bumi. Karena itu banyak orang-orang yang berlebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Nah, memuliakan orang-orang soleh bagaimana? Dengan menyembah patung yang dibuat. Mereka bikin patung seperti orang soleh tersebut lalu mereka sembah. Dan banyak dari mereka yang memanjatkan doa di kuburan. Nah, dulu di zaman Nabi Nuh banyak orang yang berdoa di kuburan orang-orang soleh yang sudah meninggal, karena mereka meyakini kalau berdoa di kuburan maka doanya akan terkabul. Padahal tidak ya anak-anak. Berdoa di kuburan itu bagaimana? Tidak boleh. Nah, mereka mengerjakan hal seperti itu. Nah, maka diutuslah Nabi Nuh. Bahkan mereka membuat patung orang-orang yang soleh tersebut. Nah, orang solehnya udah meninggal nih, tapi orang-orang juga membuat mereka patung. Nah, lalu mereka jadikan patung itu sebagai berhala untuk disembah. Tidak boleh seperti itu ya anak-anak ya. Jadi orang-orang yang telah meninggal, meskipun dia soleh, meskipun tidak boleh kita sembah patungnya. Kepada siapa kita menyembah? Kepada Allah saja. Nah, kita kembali lagi. Nah, seperti ini ya gambar orang yang menyembah kuburan. Di kuburannya dikasih asap-asap, dihidupin api, lalu mereka menyembah. Nah, lalu ada yang membawakan makanan untuk ditaruh di kuburan. Kalau orang mati nggak bisa makan lagi kan anak-anak. Nah, tapi orang itu mereka membawakan makanan ke kuburan. Tidak boleh. Hal itu merupakan kesyirikan. Nah, kita lanjut ya. Nah, cerita selanjutnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama, rasul Allah yang pertama. Jadi Nabi itu memiliki 2 gelar, ada yang sebagai nabi dan ada yang sebagai rasul. Nah, dan ada yang rasul dan ada nabi saja. Nah, jadi Nabi Nuh adalah rasul. Rasul itu yang menyampaikan wahyu kepada umat, yang menyampaikan ajaran kepada kaum-kaumnya. Nah, jadi Nabi Nuh, anak-anak yang ustazah sayangi, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama kali diutus Allah.
Ya, jadi rasul pertama kita siapa? Nabi Nuh alaihissalam ke dunia. Allah mengutus Nabi Nuh ke dunia untuk menjadi rasul. Dia merupakan rasul pertama. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang artinya, dan kami mengutus seorang rasul sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka beribadahlah kepada Allah. Nah, jadi Rasul itu diutus supaya Rasul mengajak manusia yang menyembah patung tadi untuk menyembah Allah. Nah, Nabi Nuh alaihissalam diutus dengan membawa syariat Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Kepada siapa kita beribadah? Kepada Allah. Masya Allah, hebat. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam diutus di tengah kaum yang banyak berbuat kesyirikan. Mereka mengagungkan orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka. Nah, orang soleh itu bagaimana? Orang yang ahli ibadah, yang suka sholat, suka berdoa, suka memberi kepada orang miskin. Nah, itu orang-orang soleh ya, anak-anak ya. Nah, jadi ketika orang soleh itu meninggal, orang-orang pada dahulu membuatkan orang soleh itu patung. Nah, ini patungnya. Mereka menjadikan orang soleh itu, mereka buat orang soleh itu mempunyai patung setelah meninggal. Nah, setelah itu mereka sembah patung-patungnya. Mereka sembah patung-patungnya ini. Nah, bahkan mereka membuat patungnya. Ini patungnya ya. Mereka juga membangun tempat ibadah, sehingga mereka bisa untuk menyembah siapa? Ini apa namanya? Patung. Masya Allah, hebat. Nah, mereka menyembah patung. Mereka ini yang menyembah patung meyakini kalau patung-patung ini akan menyampaikan doanya kepada Allah. Padahal tidak ya anak-anak ya. Orang yang udah meninggal tidak bisa kita minta-minta lagi karena mereka sudah meninggal. Yang nggak boleh kita tuh berdoa kepada Allah supaya dosa yang sudah meninggal diampuni. Jadi kita tidak boleh berdoa kepada patung ini ya, karena tidak akan membawakan keberkahan kepada kita, tetapi Allah akan membenci kita karena kita menyembah patung ini ya anak-anak ya. Jadi mereka semua bagaimana ini? Membuat kesyirikan dengan. Nah, tahukah anak-anak siapa orang-orang soleh yang mereka sembah? Tidak tahu. Nah, tidak tahu. Ustazah kasih tahu ya. Orang-orang soleh yang mereka sembah itu disebut namanya di dalam Al-Quran, yaitu Wat, Suwa, Yakgut, Yauk, dan Nars. Nah, sebetulnya mereka itu orang-orang soleh yang taat beribadah kepada Allah. Ketika mereka meninggal, penduduk yang ditinggalkan daerah tersebut terlalu menyanjung mereka secara berlebihan, sehingga ketika dia meninggal orang-orang pun semakin menyanjunginya, sehingga mereka pun meminta-minta kepada orang yang telah meninggal tersebut dan membuatkan mereka patung. Saking mereka mengidolakan orang yang meninggal. Nah, jadi kita tidak boleh mengidolakan orang secara berlebihan ya anak-anak ya. Jadi kecuali Rasulullah. Nah, itu pun tidak boleh berlebihan ya. Nah, jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh mengidolakan seseorang secara berlebihan, sehingga dengan berlebihan kita menyembah dia. Nah, tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Kalau mengidolakan sesuatu tidak boleh secara berlebihan. Nah ya, sesuai kadarnya saja, tidak boleh yang berlebihan. Nah, lanjut kita cerita lagi. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaumnya yang tadi nyembah-nyembah patung, nah Nabi Nuh
Dia mengajak kaumnya hanya untuk menyembah Allah. Tetapi kaumnya menolak dakwah yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Mereka mengatakan, orang yang di kampungnya mengatakan, janganlah sekali-sekali kalian meninggalkan persembahan kalian. Jangan pula kalian meninggalkan sesembahan Wat, Suwa, Yagut, Sa'ud, dan Nars. Jadi mereka marah ya karena disuruh untuk menyembah Allah. Mereka marah karena dilarang untuk menyembah patung. Mereka marah karena disuruh menyembah Allah. Mereka tidak mau nih, ngambek dia, nggak mau, mukanya marah. Nabi Nuhnya udah nasehatin, mereka nggak mau ya. Mereka tetap mau menyembah siapa? Patung. Jangan ditiru ya. Mereka mau menyembah patung. Kita lanjut. Walaupun dakwah Nabi Nuh alaihissalam ditolak oleh kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah tanpa putus asa. Dia tetap semangat berdakwah. Beliau selalu mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah serta tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam berdakwah bukan hanya 10 atau 20 tahun. Ini ada surat dalam Al-Quran yang berarti, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Masya Allah, lama ya Nabi Nuh hidup. Berapa? 100 tahun Nabi Nuh. 950 tahun Nabi Nuh memberikan kaumnya nasihat. Masya Allah. Berapa anak-anak? 900 tahun. Subhanallah. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan kaumnya selama 950 tahun. Sungguh betapa besar perjuangan Nabi Nuh selama ini. Beliau menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah, dan juga menyampaikan peringatan bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Nabi Nuh selalu berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, karena sekali-sekali tidak ada sesembahan yang benar kalian ibadahi kecuali Allah. Lalu mengapa mereka tidak bertakwa?" Jadi Nabi Nuh tetap berdakwah meskipun kaumnya tidak mau. Tapi Nabi Nuhnya tidak patah semangat. Beliau selalu semangat mendakwahi kaumnya ya. Sampai di situ. Sedikit lagi ya. Oke, kita lanjut. Sudah lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah. Namun hanya sedikit dari kaumnya yang beriman. Banyak dari mereka justru menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam juga ikut menolak dakwah Nabi Nuh. Mereka malah menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang yang bodoh. Bahkan menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, semuanya nggak suka sama Nabi Nuh. Mereka nggak mau mereka mengejek-ngejek Nabi Nuh. Jangan suka mengejek orang ya, nanti kita berdosa. Lalu kaum Nabi Nuh alaihissalam semakin banyak meskipun dia diejek. Lalu tak lama semakin banyak yang berbuat kesirikan. Masya Allah. Ternyata makin banyak meskipun Nabi Nuhnya tetap semangat, tetapi ternyata masih banyak yang berbuat kesirikan. Semakin besar, semakin mereka bermusuhan terhadap Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, mereka tidaklah melahirkan penerus, melainkan anak keturunan yang berbuat kemaksiatan dan kekufuran. Nabi Nuh alaihissalam juga berdoa kepada Allah dengan mengatakan, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu melainkan kebinasaan." Jadi meskipun Nabi Nuh dimaki, dibenci, tapi Nabi Nuh tetap
berdoa kepada Allah supaya kaumnya selalu diberikan hidayah dari Allah. Masya Allah ya, sungguh sabar Nabi Nuh. Nah, sampai di sini ya untuk cerita kita minggu ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan bab selanjutnya. Masya Allah, anak-anak, silakan diingat-ingat apa yang Ustazah ceritakan ya. Masya Allah, hebat. Anak-anak semuanya hebat. Barakallahu fik. Semoga Allah selalu memudahkan anak-anak dalam belajar. Oke, Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.